Mari sama-sama kita renungkan satu tema tentang kuasa doa. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal ke-21 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan. Dalam bacaan pokok kita pada saat ini sangatlah sudah jelas bahwa yang menjadi syarat utama untuk kita mengalami kuasa doa adalah kata percaya. Artinya apa? Kepercayaan kitalah yang menentukan jawaban doa-doa yang akan kita terima. Sekali saja kita ada perasaan bimbang atau bahkan muncul keraguan-raguan dalam diri kita, untuk hal tersebut, jawaban doa yang kita harapkan itu pasti akan berdampak pada kemustahilan. Artinya doa kita tidak akan terjadi. Doa kita akan mengambang, doa kita tidak akan terkabul. Oleh sebab itu marilah kita pada kesempatan kali ini mulai kita belajar untuk percaya. Supaya apa? Kita mengalami kuasa doa. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin kita sedang bergumul dengan penyakit atau sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, bahkan mulai pudar kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin ada juga karena masalah-masalah ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik. Atau kemerosotan dalam hal keuangan kita, itu pun pasti berdampak pada keseimbangan iman kita. Dan mungkin yang tidak kalah menarik adalah dalam hal masalah anak-anak yang makin susah diatur, sulit diatur, sulit dikontrol, dan juga bisa jadi masalah-masalah pelik lainnya. Sekali lagi ingatlah, kita sudah saatnya mulai belajar untuk percaya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kekuatan kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Ingatlah di saat-saat seperti itu, kita membutuhkan kekuatan yang sangat ekstra, yaitu doa. Karena di balik itu, percayalah ada jawaban dari kuasa doa-doa kita yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Yang juga mungkin tidak pernah sedikit pun timbul di hati kita. Bahkan mimpi pun tidak. Tetapi percayalah, Tuhan telah sediakan bagi kita. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa untuk mereka yang mengasihi Dia ini? Mengasihi Dia itu sama halnya dengan mempercayai Dia sepenuhnya. Atau mungkin kita bisa juga berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa. Dalam doa setiap hari dari hari ke hari. Tetapi mengapa sampai hari ini sepertinya doa-doa itu menguap begitu saja di udara dan tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan dan bahkan tidak segera melihat jawaban doa kita. Dan tidaklah menutup kemungkinan mungkin setiap kita mulai bimbang dan ragu dan putus asa. Sidang jemaat Tuhan, ayo kita mulai kembali kuatkan iman kita. Dan teruslah kita belajar untuk percaya penuh seperti landasan firman bacaan pokok kita hari ini. Ada 3 kunci dari kuasa doa untuk kita bisa melandasi dan mengaplikasikan kata percaya ini.
Yang pertama, hilangkan keraguan. Ingatlah Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat ke-23. Jawab Yesus, jika engkau dapat, jika Tuhan dapat, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Hal yang kedua adalah pertaruhkan iman kita. Doa yang disertai dengan iman itu pasti akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu atas diri kita. Seperti halnya gambaran firman Tuhan saat ini. Kita dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa yang disertai iman dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Seperti ada tertulis di dalam Yakobus pasal ke-5 ayat ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan hal yang ketiga, pantang menyerah dan tetap dalam firman-Nya. Mari sidang jemaat Tuhan, karena itu janganlah pernah menyerah dan berputus asa dalam berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal ke-18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Haleluya. Setiap persoalan, besar atau kecil, pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Namun hal penting yang menjadi rahasia kuasa doa adalah kita harus selalu menjaga sikap hati dan tetap tinggal dalam firman-Nya. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita simpulkan kuasa doa ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai mengevaluasi diri kita pribadi lepas pribadi. Saat kita berdoa agar kita benar-benar dapat mengalami dan merasakan jawaban-jawaban yang penuh dari kuasa doa kita. Apakah kita sudah nol? Artinya sudah benar-benar kosong di hadapan Tuhan. Sudah beres di hadapan Tuhan. Baik manusia maupun sesama kita. Apakah kita sudah benar-benar percaya atas kuasa doa-doa yang kita panjatkan? Injil Markus pasal ke-11 ayat 24 dan 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan. Marilah kita belajar tetap percaya. Marilah kita belajar tetap percaya. Sekali lagi, marilah kita belajar tetap percaya. Dengan sungguh-sungguh. Janganlah iman kita goyah meski keadaan seolah-olah belum berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas renungan pada kesempatan kali ini. Kami yakin percaya kuasa doa ini akan kami alami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami akan hilangkan keraguan. Kami akan pertaruhkan iman. Kami akan pantang menyerah dan tetap percaya dan dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati gereja-Mu. Berkati bangsa, negara, dan kota Malang sekitarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.